Shalom, selamat pagi Sobat PSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun kita boleh berada. Pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas dan kegiatan kita, mari kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nas yang menjadi dasar bagi perenungan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-46, ayat yang ke-28, sampai pasal yang ke-47 ayat yang ke-12 di bawah 2 perikop. Perikop yang pertama, Yakub pindah ke Mesir, dan perikop yang kedua, Yakub dan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan, menurut jumlah anak-anak mereka. Dalam perenungan pada hari ini, saya akan mengangkat sebuah tema, kasih yang membawa berkat. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana Yusuf yang bertemu kembali dengan ayahnya. Bagaimana seorang Yakub begitu mengasihi Yusuf, begitu bersedih, begitu merasa terpuruk dikarenakan ia kehilangan anak yang ia kasihi. Dan begitu pada hari ini firman ini berbicara tentang bagaimana Yusuf yang dipertemukan kembali dengan Yakub membawa begitu banyak sukacita dan kebahagiaan di hati Yakub. Kebahagiaan dan sukacita ini pada akhirnya membawa begitu banyak hal baik, bukan hanya bagi Yusuf dan saudara-saudaranya, bukan hanya bagi Yakub ayahnya, ataupun bagi orang-orang yang dibawa oleh Yakub, melainkan juga membawa begitu banyak sukacita bagi Firaun dan juga tanah Mesir, dikarenakan mereka boleh memperoleh berkat dari Allah. Bapak Ibu, Sobat BSJD yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu tokoh seorang Yusuf adalah tokoh yang hebat dan terkenal. Terlebih pada saat itu, Yusuf adalah tokoh penting di tanah Mesir. Bagaimana Yusuf menjadi seseorang yang dipercayakan oleh Raja Mesir. Namun sebelum Yusuf mencapai dirinya pada saat itu, ia adalah Yusuf yang juga pernah mengalami hal-hal sulit. Bagaimana Yusuf pada saat itu pernah mengalami kebencian yang diberikan saudara-saudaranya kepadanya. Kemudian Yusuf juga dijual oleh saudara-saudaranya dikarenakan rasa benci yang didapatkan, yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Namun hebatnya dari tokoh seorang Yusuf adalah bagaimana Yusuf tidak menaruh dendam terhadap saudara-saudaranya itu, melainkan ia mengampuni saudara-saudaranya dengan penuh kasih. Dan ini adalah hal yang luar biasa, hal yang sulit bahkan dilakukan dalam kehidupan kita, mengampuni seseorang yang sudah menyakiti kita. Namun nyatanya hari ini seorang Yusuf mampu menunjukkan bagaimana ia mampu mengampuni saudara-saudaranya dengan baik. Dan bahkan di saat ia bertemu dengan orang-orang terkasihnya ini, Yusuf merasa bersukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Bahkan memohon kepada Firaun agar mereka, ayah bersama dengan saudara-saudaranya, dapat tinggal di tanah Mesir. Saat mereka dipertemukan, bukan hanya keluarga daripada Firaun yang mengalami begitu banyak hal baik, mengalami begitu banyak berkat dari Allah, yang membuat mereka dapat tinggal diam di tanah Mesir, bahkan mampu melewati masa-masa sulit pada saat itu, bagaimana kelaparan, kekeringan terjadi. Namun juga pada saat itu berkat Allah boleh ada di tengah-tengah orang-orang Mesir. Bagaimana Yakub boleh dibawa oleh Yusuf untuk bertemu dengan Firaun. Dan pada saat itu
Yakub memohon berkat bagi Firaun kepada Allah. Dan berkat itu tidak hanya dikatakan sekali, melainkan 2 kali. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10, kita dapat melihat bagaimana Yakub memohon berkat kepada Allah bagi Firaun itu 2 kali. Dan dari situ kita boleh lihat bagaimana nyatanya kasih dapat membawa berkat Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi, namun juga bagi begitu banyak orang. Bapak, Ibu, Sobat BSJ yang dikasih dan diberkati, kisah Yusuf, Yakub dan juga Firaun ini tadi membawa kita dalam satu teladan besar, yaitu bagaimana seorang Yusuf menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, memberikan pengampunan bagi saudara-saudaranya, dan juga mampu membawa berkat. Tidak hanya bagi orang tua, bagi saudara, namun juga bagi Firaun dan seluruh tanah Mesir. Bagaimana seorang Yusuf yang dulunya adalah seseorang yang penuh dengan kepahitan dan kesakitan, namun ia mampu melewati itu semua. Bahkan ia mampu untuk menjadi pembawa sukacita, pembawa damai, dan pembawa berkat. Hari ini kita kembali belajar melalui teladan Yusuf, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus hidup, agar kita mampu menjadi pembawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sesuai dengan tema yang tadi sudah diangkat, yaitu kasih yang membawa berkat, kita belajar dari teladan Yusuf, agar kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, agar kita menjalani kehidupan kita dengan penuh kasih daripada Allah, sehingga kasih daripada Allah itu akan memancar dari hidup dan kehidupan kita, dan memberikan berkat bagi banyak orang. Hari ini mari kita bersama-sama kembali belajar untuk mau menjadi orang yang penuh dengan kasih, belajar untuk menjadi orang yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa berkat-Nya Allah. Biarlah kiranya kehidupan kita akan senantiasa diberkati, disertai dalam setiap perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas setiap pimpinan dan penyertaan yang boleh kami terima sampai hari ini. Bahkan melalui firman-Mu pada hari ini kami kembali belajar tentang kasih. Kasih yang dimiliki oleh seorang Yusuf yang mampu memberikan maaf, memberikan pengampunan bagi saudara-saudaranya, membawa berkat tidak hanya bagi orang tua, saudara, namun juga mampu membawa berkat bagi Firaun dan tanah Mesir. Terima kasih karena hari ini kami kembali belajar bahwa kasih membawa dampak yang begitu besar dalam kehidupan kami manusia. Biarlah kiranya di saat ini kami juga boleh belajar menjadi seorang pribadi yang membawa kasih dimanapun kami boleh ada, menjadi seorang pribadi yang mampu membawa damai sukacita daripada Tuhan dimanapun kami boleh ditempatkan. Kami juga percaya di saat Tuhan yang memampukan kami untuk memiliki kasih dan pengampunan yang besar, maka kami akan mampu pula menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami ya Bapa, berkati dan pimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Amin.